Halo guys, so udah di setting, so sebenarnya tinggal memulai aja. Tapi sekarang aku mau minum dulu. Ya, sebenarnya aku bukan vlogger gitu sih, cuma I'm gonna try. Ya, karena BM banget sih kalau misalnya ngelihat vlog-vlog youtuber gitu, kayak kapan ya aku bisa di titik itu. So why not start? Just start. So ya, hari ini aku pengen berbicara tentang bagaimana sih cara aku meregulasi emosi aku yang memang ada sedikit perbedaan dari kebanyakan orang, dan bagaimana cara aku meregulasi itu, dan before afternya gitu, before apa yang dulu aku lakukan dan apa yang sekarang aku lakukan gitu, dan bagaimana perkembangannya gitu, kayak bagaimana prosesnya seperti itu. So oke guys, aku buka dulu. Oke guys, aku buka dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, welcome back. Aku baru ngupload video. So hari ini seperti yang kalian tahu, aku sebenarnya itu minum obat, dan obat itu berhubungan dengan pengaturan emosi di dalam tubuh aku. Nah, aku mau ngejelasin nih ke kalian. Dulu itu aku tuh sempat dibawa ke psikiater, dan ketika aku dibawa ke psikiater itu memang emosi aku tuh lagi nggak stabil banget, dan disitu aku banyak mendapatkan insight kayak kalau misalnya aku tuh lebih baik gimana, dan aku mencoba gitu, katanya aku coba hobi-hobi gitu, kayak coba ngelukis, coba nulis, coba baca, atau coba olahraga, bergaul, kayak gitu-gitu. Itu alhamdulillah semuanya udah aku coba. Bergaul aku sudah mencoba bener-bener kayak membuka diri ke orang, dan itu proses banget sih. Yang tadinya bener-bener awkward banget, takut, terus kayak pressure buat berada di sekitar orang tuh kayak pressure banget. Itu sampai akhirnya aku kebiasa, sampai sekarang tuh alhamdulillah aku udah kebiasa. Kayak alhamdulillah tuh berkat doa keluarga, berkat doa orang sih, orang banyak gitu kan, orang banyak itu. Terus kayak sekarang tuh aku udah berani untuk salah, udah berani untuk gak mikirin, nggak overthinking kayak tadi aku ngapain aja ya gitu. Aku udah nggak mikirin itu gitu. Terus bergaul udah alhamdulillah udah berproses gitu, lagi berproses. Terus membaca aku udah coba tuh buat beli buku, ya kan, beli buku, tapi aku menyadari aku kadang lebih tertarik sama bacaan-bacaan yang ada di TikTok kayak gitu-gitu, dan aku menyadari kalau tulisan teks semua tuh kadang nggak aku baca. Jadi mungkin aku lebih suka visual kali ya, lebih suka visual dari, lebih tertarik sama visualnya gitu. Jadi aku bisa menyimpulkan bahwa untuk membaca aku belum ada minatnya, kayak belum sebagus itu. Kayak aku ternyata masih kurang gitu, masih ada beberapa faktor lain yang harus aku lakukan agar aku bisa gemar baca gitu. Nah, jadinya pengganti baca itu bagaimana cara aku mendapatkan wawasan itu, ya aku kadang nonton video YouTube, terus kadang juga YouTube sih paling bantu, YouTube. Terus kalau film aku biasanya kalau ada temen doang gitu. Terus TikTok, Instagram,
tapi bagaimana cara kamu bisa regulasi itu gitu kan. Nanti aku bisa ngebahas di another video gitu, mungkin bagaimana cara kita bisa meregulasi sosmed seperti itu. Dan apalagi ya, akhirnya aku berdamai dengan diri aku sendiri kalau misalnya memang aku lebih suka visual, dan mungkin aku bisa hobi baca tapi dengan trigger dulu. Aku harus punya trigger dulu. Nah, salah satu trigger aku supaya aku bisa hobi baca, tapi sebenarnya kenapa aku bisa pengen banget bisa baca gitu, maksudnya punya hobi baca itu karena aku ngerasa orang-orang baca tuh keren banget. Dia tuh kayak punya punya kendalinya tersendiri kepada diri sendiri, kepada lingkungan. Jadi kayak dia wawasannya luas, terus kayak kontrol dirinya baik gitu, terus dia juga kayak ya yang up to date gitu loh, kayak nggak ketinggalan zaman. Dia juga kayak punya dunianya sendiri. Jadi kayak baca itu sebenarnya udah opsi paling tepat banget sih untuk usia-usia aku ini, usia-usia 20 tahunan ini, kayak untuk mengisi kekosongan, untuk produktif seperti itu. Jadi kayak penting banget sih menurut aku. Dan cara aku untuk men-trigger diri aku, bagaimana sih cara aku bisa hobi baca dengan kondisi aku yang mungkin aku belum ada pacuan nih untuk baca terus gitu. Nah, caranya aku nulis. Jadi aku membiasakan diri aku untuk menulis apa aja yang memang sedang aku pikirkan gitu. Jadi salah satunya itu kayak apapun itu yang lagi aku pikirin gitu. Kayak misalnya aku kan misalnya aku nggak nyaman untuk cerita ke orang, atau misalnya ketika mau cerita ke orang tuh aku kadang mikir gitu, dia bisa nggak ya nerima aku, atau bahasa aku bisa nyampe nggak ya, atau komunikasi ya, kayak banyak banget kekurangan gitu dari aku. Jadinya aku mikir kan, kenapa nggak aku nulis aja gitu. Kayak kalau misalnya orang lain nggak bisa nerima aku, ya seenggaknya aku bisa melampiaskan apa yang perasaan aku gitu kan. Nah, jadinya aku nulis deh. Jadi kayak ya dengan aku nulis aku berharap kalau misalnya apa yang aku pikirin itu bisa tercurahkan gitu. Jadi ya kayak aku ngerasa kayak punya temen aja gitu, dan kayak kayak ada kerjaan aja gitu. Kayak menurut aku menulis tuh kayak melatih kita untuk produktif. Ternyata produktif itu kalau bisa aku simpulkan ya guys, produktif itu adalah sebenarnya mindset gitu. Kalau misalnya kan ada tuh positive productivity, toxic positivity gitu. Jadi kayak kalau menurut aku sih ya, produktif itu adalah sebuah mindset. Jadi kayak bagaimana kamu bisa berpikir positif terus, membuat diri kamu produktif terus, tapi kamu tidak stabil gitu, konsisten gitu. Nah, caranya aku itu salah satunya dengan membiasakan diri aku untuk berpikir positif, produktif gitu. Jadi kayak walaupun memang kalau dari segi kerjaan atau dari segi pencapaian gitu aku belum mencapai itu gitu, tapi kalau ya kalau untuk diri sendiri gitu aku udah merasa cukup gitu dengan caraku gitu. Jadi menurut aku nulis tuh benar-benar bantu aku banget sih. Jadi kayak aku bisa ngerasa punya temen. Dulu aku merasa diary itu kayak kayak gampang gitu, kayak cemen banget sih nyurhatin apa yang dipikirin, nyurhatin apa yang memang kamu rasain gitu. Tapi ternyata untuk mencurahkan perasaan, mencurahkan pikiran itu ternyata tuh penting banget dan itu berguna banget gitu. Kayak
itu healing banget sih. Jadi kayak aku salah persepsi aku yang terhadap penulis itu, tapi ya sekarang aku jadi hobi nulis kayak gitu. Dan kayak apa ya, kayak melatih kita untuk nggak takut untuk berpikir gitu, kayak berani keluar out of the box, terus berani ngontrol emosi juga, berani apa ya, kayak berani untuk bicara itu juga susah loh. Jadi kayak itu tuh melatih banget sih menulis itu menurut aku. Jadi mungkin menulis itu bisa menjadi alternatif gitu ketika kamu memang kondisinya kayak aku, kayak mungkin hobi bacanya tuh nggak terlalu tinggi gitu, kayak susah untuk menerima kata-kata, membaca teks kayak gitu. Itu bisa banget sih untuk nulis, karena itu tuh kan berhubungan sama tulisan juga. Jadi kayak melatih kognitif kamu, mungkin aku nggak tahu itu sebutannya apa, cuma kayak itu membantu kamu untuk kayak nggak manjain diri gitu loh. Kan seperti yang kita tahu gitu ya, sosmed itu kan bikin kita kayak unproduktif gitu kan, kayak memang sih kita mendapat wawasan dari situ, cuma dari caranya itu tidak membuat kita produktif. Yang kayak kita coba scroll itu kan bikin kita males ya. Dan juga kadang kita nggak bisa meregulasi apa yang bakal kita lihat nantinya gitu, dan itu berpengaruh juga terhadap emosi kita gitu, terhadap regulasi emosi kita. Jadi menurut aku kadang kamu harus punya site privasi, bukan privasi ya, kayak dunia kamu sendiri juga, kayak supaya kamu tuh bisa lebih leluasa, bisa merasa lebih, oh iya aku udah sampai titik ini sekarang. Karena kadang apresiasi itu perlu banget loh guys. Nah apabila kamu tidak mendapatkan itu, kan kita nggak bisa berharap sama orang lain kan. Jadi kenapa nggak kita mencoba untuk apresiasi diri. Nah cara aku untuk mengapresiasi diri itu dengan ya ini menulis. Alhamdulillahnya aku udah nemu caranya itu sih. Mungkin kalian ada beberapa temen yang mungkin lebih suka baca untuk mengapresiasi diri, atau misalnya ada yang suka ngobrol untuk mengapresiasi diri, itu nggak apa-apa gitu, mengapresiasi diri. Terus juga untuk apa ya, kayak gambar gitu, kayak misalnya kamu hobi gambar gitu juga bisa banget. Jadi yang penting tuh kamu nemu sisi nyaman, bukan nyaman ya, kayak ya itu nih sisi nyaman tapi di luar sosmed gitu. Karena kan seperti yang kita tahu sosmed itu bahaya buat kita kan. Kayak ya kalau kita bisa terus-terusan tanpa bisa menyesuaikan mana yang prioritas mana yang enggak, itu kan juga bahaya gitu. Jadi kayak better kamu cari tempat yang nyaman buat kamu gitu. Jadi kayak ya bisa imbang gitu, antara kamu juga punya tempat untuknya bersandar istilahnya gitu, kamu punya tempat untuk meluapkan emosi, tapi di samping itu kamu juga bisa mengatur skala prioritas kamu gitu. Itu penting sih guys. Jadi kayak ya udah gitu. Nah ini tuh aku beberapa udah nulis, dan aku tuh ya ini karena kita sudah membicarakan asal usul ketertarikan aku dengan menulis dan alasan aku tertarik dengan menulis. Jadi sekarang kita mau baca menulisnya gitu. Jadi awalnya itu aku udah nyoba beberapa media untuk menulis, kayak misalnya aku nyoba untuk ngetik di komputer, dan itu ternyata kalau ngetik di komputer terus aku nyoba beli binder, terus aku nyoba HVS, atau misalnya aku nyoba apa ya, kayak dulu aku pernah mural tembok, itu aku pernah, terus tembok kamar gitu. Terus
aku juga nyoba buku yang tebel gitu, yang kayak kertasnya banyak gitu. Dan ternyata guys, aku nyamannya sama buku yang tipis gitu. Kan aku juga pernah nyoba tuh kayak sama buku tulis B5 tuh, yang kayak buku kampus gitu-gitu. Nah, aku ternyata tuh kurang nyaman sama buku yang segede itu. Gak tahu kenapa, kayak mindset aku kali ya, kayak buku itu tuh buat di sekolah gitu, jadi buat pelajaran. Jadi kalau untuk mencurahkan segala isi pikiran hati tuh kayak kurang nyaman aja gitu, kurang worth it gitu. Kayak kita perlu effort banget untuk menyesuaikan bagaimana sih bagaimana sih perasaan kita tuh bisa fit gitu di kertas di buku itu gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Kedua, misalnya buku yang tebel gitu kan. Nah, di buku yang tebel itu aku ngerasa aku kurang nyaman, karena itu kan kadang kayak aku ngerasa aku tidak bisa menghargai pencapaian aku gitu. Kayak baru segini ya, aku baru cuma bisa nulis segini gitu, sedangkan kertasnya banyak banget gitu. Jadi kayak aku ngerasa tidak adanya apresiasi kepada diri sendiri. Jadi kayak aku ngerasa, dan gitu kan kadang dibawanya juga susah kan, kadang kayak menuin tempat gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa kayak kurang ada minatnya gitu untuk menulis. Kalau misalnya memang ada pressure, kayak aku ngerasa itu pressure gitu, kayak aku harus nulis sebanyak itu tuh kayak pressure gitu menurut aku. Jadi kayak aku belum bisa kayak gitu. Terus ketiga gitu, misalnya binder gitu kan. Nah, binder itu aku kayak kurang ngerasa nyaman karena kadang ukurannya juga besar kan. Jadi itu kadang aku merasa itu mempressure aku untuk bisa nulis sebanyak itu. Terus aku juga kadang ngerasa binder itu itu hanya untuk hal-hal yang penting banget sih. Jadi kayak aku ngerasa, karena binder tuh kan bisa diisi ulang gitu, jadi kayak aku ngerasa perasaan kita tuh juga bisa dicopot enggakin gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak nggak konsisten, nggak tegas gitu, nggak gitu aja gitu. Jadi kayak aku ngerasa nggak tahu, kayak udah pernah nyoba tapi nggak stabil gitu, nggak konsisten gitu, kayak nggak stabil gitu. Kayak ya udah nggak bisa mendalami karakter gitu, mendalami perasaan kayak gitu. Terus aku juga nyoba ngetik di komputer gitu. Nah, itu aku juga tidak merasakan adanya esensi ketika kita menulis atau mengarang gitu, karena kita cuma ngetik gitu, cuma kayak menulis apa perasaan kita, tapi tidak adanya sensasi kayak kayak misalnya nulis huruf A gitu, terus nulis huruf B gitu, tapi tidak adanya kayak kepuasan sendiri gitu. Nggak tahu sih, ya nanti di crop. Jadi aku belum sikat gigi guys, jadi kuning. So kayak aku ngerasa tidak adanya interaksi secara langsung dengan tulisan aku. Jadi aku sedikit merasa kurang nyaman gitu, kurang into gitu terhadap diriku, jadi merasa jauh gitu terhadap diriku gitu. Jadi aku ngerasa aku nggak bisa nih, atau kurang bisa nih nulis di laptop kayak gitu atau di HP gitu. Jadi aku nyoba untuk kayak udahlah, lu cuma
berdamai sama diri sendiri, kayak berusaha memaklumi diri sendiri kalau misalnya memang aku tuh bisanya di buku yang seperti ini atau di media yang seperti ini gitu. Emang buku ini tuh kayak gimana sih? Nah, buku ini tuh dia tipis banget, tapi dia tuh ukurannya tuh nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, kayak impas banget untuk kayak kita cerita gitu. Jadi kayak bisa penuh 1 halaman, tapi nggak yang maksa kita untuk nulis banyak gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu. Terus dia tuh kan tipis ya, jadi kayak itu tuh kayak aku jadi merasa ketika aku pengen curhat beberapa kalimat aja tuh kayak itu tuh bisa banget gitu. Jadi kayak kayak membuat kita jadi lebih bisa mengeksplor. I think kayak jadi lebih nyaman deh pokoknya kalau aku sih, jadi kayak lebih lebih privasi aja. Terus lebih tadi yang kayak karena tipis tuh aku jadi kayak ngerasa ya udah, kayak nggak ada nothing, kayak nggak ada masalah gitu, kayak nothing wrong gitu dengan buku ini gitu. Dan terus ditambah mungkin memang kalau secara fisik gitu ya, secara tampilan memang ini terkesan biasa banget karena cuma ada garis-garis gitu doang, dan gitu dia gede, dia space-nya gede gitu. Awalnya aku tidak tertarik atau tidak merasa ini kekurangan dari buku ini, tapi aku berusaha untuk berdamai dengan diriku kalau misalnya mungkin aku emang bisanya di media seperti ini gitu, di media yang memang ada kekurangannya tapi banyak juga kelebihannya. Jadi kayak aku merasa buku ini tuh rekomendasi banget untuk kalian yang mungkin ingin coba menulis. Jadi kayak easy going gitu loh. Jadi kayak tidak mempressure kita untuk menulis yang banyak gitu. Jadi untuk menulis hal-hal kecil, untuk hanya sekedar ya berkomunikasi gitu secara tulisan, itu enak banget gitu, kayak gitu guys. Jadi aku mau cerita tentang bagaimana perjalanan aku atau proses aku menulis gitu guys. Jadi yang pertama itu, sama aku sukanya buku-buku tipis gini, ternyata kayak aku merasa itu lebih aku aja gitu. Dan dulu ini zaman aku 2023an, tulisan aku sekecil ini guys gitu tuh, kayak rapi tapi kecil banget gitu. Aku sebenarnya ada pressure sih untuk nulis rapi, kayak aku ngerasa itu bukan aku banget gitu. Kayak aku tuh orangnya tidak terlalu rapi ya guys. Aku jujur aja lebih nyaman ngeliat tulisan aku yang berantakan kayak gini dibanding I have to kayak atau yang miring-miring kayak gini. Itu tuh aku lebih nyaman. Kayak aku ngerasa mungkin ada sisi dari aku yang rebel gitu. Jadi kayak ya udah, nggak no rules gitu. Kayak aku ngerasa semakin tidak adanya aturan tuh menurut aku lebih enak aja, lebih nyaman aja untuk ya udah suka-suka gue gitu. Dan ini kecil banget tulisan aku tuh hampir nggak bisa dibaca ya kan. Aku tuh juga kayak wah, ini kenapa gue bisa nulis sekecil ini, kayak apa sih yang bikin gue pressure yang bikin gue kayak gini gitu. Wah, kayak gue pernah nyoba nulis gede, cuma waktu itu gue belum nyaman gitu loh. Jadi kayak tuh, kayak ini tuh nulisnya lengkap gitu kalau kalian tahu. Jadi kayak ada tulisan, ada yang enggak gitu. Jadi kayak
kurang nyaman sih ya kalau aku ngeliat dengan tadi aku bilang ini bukunya juga agak tebel, agak buku sekolah gitu. Jadi aku kadang kurang ngerasa nyaman untuk berekspresi di buku seperti ini. Aku lebih nyaman di buku yang memang untuk diary kayak ini tapi yang easy going gitu. Nice. Nah, sekarang kita bandingin sama buku-buku yang tadi. Aku tuh lebih bisa berekspresi di sini, kayak aku bisa nulis apa aja yang aku mau di sini dan gak ada konteks kayak apapun gitu, kayak suka-suka aku gitu. Dulu awal-awal aku masih sesuai gitu, cuma makin kesini makin ya udah, yang penting aku suka-suka aku aja gitu, yang penting aku bisa mencurahkan apa isi hati aku kayak gitu. Kayak ada perjalanannya gitu dari setiap lembar yang aku tulis gitu, dari setiap waktu yang aku gunakan untuk menulis ini tuh kayak oh ini pas aku ngerasa ini, oh ini pas aku ngerasa kayak gini. Jadi kayak lebih nyaman aja untuk dicoret-coret gitu, lebih luas aja. Kayak aku ngerasa ini tentang kuliah aku, btw aku nulis kalau kuliah kayak gini aku kalau nyatet kayak gini gitu guys. Jadi walaupun aku tetap ngebagi mana yang kuliah mana yang enggak, karena aku cuma baru punya satu, jadi aku masih mau nggak tahu mau nulis di mana. Jadi aku ngerasa ya udah jadiin satu aja selama ada kertas, ya kenapa gitu, kenapa enggak gitu, kayak gitu guys. Kayak gitu. Terus kayak ini tuh tentang curhatan aku kayak gitu. Memang tidak apa ya, tidak teratur, tapi aku ngerasa itu tuh bikin aku leluasa banget untuk apa sih aku mau ngapain kayak gitu sih guys. Jadi aku ngerasa poinnya itu kamu harus bisa menemukan tempat nyamannya kamu dulu. Mungkin ada yang bilang kamu harus keluar dari comfort zone kamu, itu penting sih, itu cuma ini beda konteks gitu. Kayak kadang kamu juga perlu untuk menjadi diri kamu sendiri kan. Nah, kamu harus nemuin tempat yang memang kamu bisa menjadi diri kamu sendiri kayak gitu. Nah, aku alhamdulillahnya menemukan buku tempat aku menulis gitu. Kayak dia tuh ngebantu banget cara aku keberanian aku untuk komunikasi kayak gitu, untuk komunikasi, untuk interaksi, terus untuk meregulasi emosi aku, terus untuk ya itu ngebantu banget juga buat kayak apa sih yang lagi aku rasain kayak gitu. Jadi privat juga, terus kayak itu juga mengurangi aku intensitas aku dalam bermain HP gitu. Kayak aku gara-gara nulis aku juga jadi jarang main HP, terus sosmed ya terutama. Jadi kayak aku kurang ada minat dalam bermain sosmed gitu. Jadi kayak aku bisa mengatur waktu kapan aku harus bermain HP, kapan aku harus nulis gitu, dan mengerjakan kerjaan aku yang mungkin itu perlu banget sisi produktivitas yang lumayan niat gitu, lumayan tinggi gitu. Jadi kayak itu helping banget kayak gitu guys. Jadi jadi sekian video tentang insight dari aku, mungkin buat kalian yang belum nemuin, atau kalian yang lagi hilang arah, atau kayak bingung tempat nyaman kalian kayak gimana. Jadi menurut aku, saran aku coba deh nulis gitu, atau baca, atau anything else, yang penting make sure itu tempat ternyaman kamu. Jadi jangan pernah lelah untuk mencoba sampai kamu nemuin oh aku ini gitu. Emang prosesnya panjang sih, tapi kayak worth it kok kalau udah nyoba gitu. Tapi aku nggak mau cerita tentang prosesnya itu, kan aku cuma pengen cerita kayak nulis aja, curhatin aja apa yang kamu rasa, dan it will get better gitu. Yang penting jangan terlalu bergantung sama sosmed, karena atau apapun. Kalau aku sih sosmed ya, karena sosmed itu bersifat instan, dan kalau misalnya memang tidak ada yang mengontrol kamu, you have to control diri kamu sendiri, yourself. Dan mungkin dengan cara-cara tradisional seperti ini kamu jadi lebih lebih bisa hidup gitu, I think.
Jadi selamat mencoba guys, dan I will see you in the next video, and the topic is how to regulate sosmed dan apa dampak dari sosmed. So ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.